Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Akuntansi akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bab 10 mengenai pengendalian integritas pemrosesan dan ketersediaan, terkhususnya pada subbab integritas pemrosesan dan ketersediaan. Next slide. Baiklah, kami dari kelompok 8 sendiri terdiri dari anggota yang pertama, Dimas Ferdi Hasan Saragih dengan NIM 200503046. Lalu ada Evilisa Waiser Bakti dengan NIM 200503036. Dan saya sendiri, Dina Fianti Lutfiah dengan NIM 200503034. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada set pertama kita akan mempelajari tentang pengendalian output. Pengendalian output, pengecekan yang hati-hati terhadap output sistem memberikan pengendalian tambahan atas integritas pemrosesan. Pengendalian output yang penting meliputi pemeriksaan pengguna terhadap output, prosedur rekonsiliasi data eksternal, dan pengendalian transmisi. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan pengguna terhadap output. Para pengguna harus dengan cermat memeriksa output sistem untuk memverifikasi bahwa outputnya masuk akal, lengkap, dan pengguna adalah penerima yang disetujui. Terus, prosedur rekonsiliasi. Secara periodik, seluruh transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus direkonsiliasi untuk laporan pengendalian, laporan status atau pembaruan file, atau mekanisme pengendalian lainnya. Kemudian prosedur selanjutnya rekonsiliasi data eksternal. Total database harus direkonsiliasi secara periodik dengan data yang dikelola di luar sistem. Sebagai contoh, jumlah catatan pegawai di file pengkajian dapat dibandingkan dengan total jumlah pegawai di database sumber daya manusia untuk mendeteksi upaya menambahkan pegawai-pegawai fiktif ke database pengkajian. Selanjutnya, pengendalian transmisi data. Organisasi juga perlu mengimplementasikan pengendalian yang didesain untuk meminimalkan risiko kesalahan transmisi data. Setiap kali perangkat penerima mendeteksi sebuah kesalahan transmisi data, ia meminta perangkat pengirim untuk mentransmisi ulang data tersebut. Secara umum, ini terjadi secara otomatis. Data pengguna tidak sadar bahwa pengendalian transmisi telah terjadi. Sebagai contoh, transmisi kontrol protokol menentukan urutan nomor untuk setiap paket dan pengguna informasi tersebut untuk memverifikasi bahwa seluruh paket telah diterima. Dua pengendali transmisi data yang umum lainnya adalah checksum dan bit paritas. Yang pertama, checksum. Ketika data ditransmisikan, perangkat pengirim dapat menghitung sebuah hasil dari file tersebut yang disebut checksum. Perangkat penerima melakukan perhitungan yang sama dan mengirimkan hasilnya ke perangkat pengirim. Jika kedua sesuai, transmisi dianggap akurat. Demikian juga sebaliknya. Dan yang kedua adalah bit paritas. Komputer mempresentasikan karakter sebagai sebuah set digit biner yang disebut bit. Setiap bit memiliki dua nilai yang mungkin 0 atau 1. Sebuah bit paritas atau parity bit adalah digit ekstra yang ditambahkan awal pada tiap-tiap karakter yang dapat digunakan untuk mengecek ketepatan transmisi. Dalam paritas genap, bit paritas diatur sehingga setiap karakter memiliki bit berjumlah genap dengan nilai 1. Dalam paritas ganjil, bit diatur sehingga bit berjumlah ganjil dalam karakter memiliki nilai 1. Jadi berapapun digitnya harus nilainya sama dengan 1. Contoh ilustratif pemrosesan penjualan kredit. Sekarang kita menggunakan pemrosesan penjualan kredit untuk mengilustrasikan seberapa banyak pengendalian aplikasi yang telah membahas fungsi sebenarnya. Pemrosesan transaksi-transaksi ini mencakup tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, memasukkan dan mengedit data transaksi. Yang kedua, memperbarui catatan pelanggan dan kesediaan.
Dan yang ketiga menyiapkan dan mendistribusikan dokumen pengiriman dan penagihan. Tidak lepas dari materi kita yang di atas, yaitu contoh ilustratif dari proses penjualan kredit. Yang pertama itu pengendalian input. Setelah transaksi penjualan dimasukkan, sistem menjalankan beberapa pengujian validasi pendahuluan. Pengecekan validitas, mengidentifikasi transaksi dengan jumlah rekening yang tidak valid. Pengecekan file, memverifikasikan bahwa file kuantitas yang dipesan dan harganya membuat nomor pada file tanggal mengikuti format month, day, and year. Jadi nanti setelah dimasukkan sistemnya, kemudian sistemnya berjalan, maka akan muncul file tanggal, month, date, dan year-nya. Terus ada pengendalian pemrosesan. Sistem membaca catatan kepala dari file induk pelanggan dan persediaan serta memverifikasi bahwa versi terbaru sedang digunakan. Sebagaimana setiap faktur penjualan yang sedang diproses, pengecekan batas digunakan untuk memverifikasi bahwa penjualan yang baru tidak meningkatkan saldo rekening pelanggan melebihi batas kredit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, pengendalian output. Setelah melalui tahap pengendalian input, pemrosesan, dan menjadi barang, yaitu output, dokumen penagihan dan pengiriman hanya diarahkan kepada pegawai yang diotorisasi di Departemen Akuntansi dan Pengiriman, yang secara visual menginspeksi dokumen-dokumen tersebut untuk kesalahan yang jelas. Sebuah laporan pengendalian merangkum transaksi yang diproses dikirim ke manajer pengendalian penjualan, akuntansi, dan persediaan yang ditinjau. Selanjutnya adalah pengendalian integritas pemrosesan dalam spreadsheet. Sebagian organisasi memiliki ribuan spreadsheet yang digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan. Pentingnya spreadsheet bagi pelaporan keuangan direfleksikan dalam fakta bahwa ISACA mendokumentasikan IT Control Objective for Sarbanes-Oxley yang berisi lampiran terpisah yang secara spesifik menjelaskan pengendalian integritas pemrosesan yang harus diterapkan dalam spreadsheet. Oleh karena itu, pengujian yang cermat atas spreadsheet sebelum digunakan dapat mencegah kesalahan terjadi. Bahkan, tidak mengejutkan bahwa banyak perusahaan telah mengalami masalah serius akibat dari kesalahan spreadsheet ini sendiri. Menurut CIO Magazine pada tahun 2007 di dalam artikelnya mengatakan bahwa banyak perusahaan yang telah mengalami kerugian uang, salah memberikan pengumuman pembayaran dividen yang besar, dan salah melaporkan hasil keuangan. Meskipun sebagian besar perangkat lunak spreadsheet di dalamnya telah memuat fitur-fitur audit yang dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan umum, menurut survei yang dilakukan profesional keuangan, 2% perusahaan tetap telah menggunakan banyak orang yang dapat diandalkan untuk secara efektif mendeteksi kesalahan spreadsheet. Tindakan ini sangat penting untuk mengecek bawaan atau hardwiring. Hardwiring adalah masalah yang muncul saat spreadsheet yang terlebih dahulu menghasilkan jawabannya benar, tetapi ketika variabel yang ditanam atau hardwired variabel berubah, formula mungkin tidak diperbaiki pada setiap sel yang mengandung nilai yang tertanam. Sehingga banyak sel yang masih memunculkan jawaban sebelum variabel yang ditanam ini berubah. Selanjutnya adalah ketersediaan. Ketersediaan sistem dan informasi mempunyai tujuan dari pengendalian utama yang berkaitan dengan tujuan itu sendiri. Pengendalian didesain untuk memungkinkan pelanjutan yang dapat digunakan saat ada kejadian yang mengganggu ketersediaan. Berikut beberapa tujuan dan pengendalian utama dari ketersediaan ini sendiri. Pertama, untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Pengendalian utamanya ada pengendalian preventif, toleransi kesalahan, lokasi dan desain pusat, pelatihan, manajemen pusat dan perangkat lunak antivirus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan kedua, pemulihan yang cepat dan lengkap, serta pelanjutan operasi normal.
Pengendalian utamanya ada prosedur backup, yang kedua disaster recovery plan atau DRP, selanjutnya ada business continuity plan atau BCP. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, oke, oke. Baiklah, selanjutnya adalah meminimalkan risiko penghentian sistem. Jadi, organisasi dapat melakukan berbagai tindakan untuk meminimalkan risiko penghentian sistem. Nah, yang pertama itu adalah pelatihan. Pelatihan ini dapat mengurangi risiko penghentian sistem. Operator yang dilatih dengan baik akan lebih sedikit dalam membuat kesalahan dan akan mengetahui kapan untuk memulihkan sistem dari kerusakan dan meminimalkan atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, lalu yang kedua adalah memasang program-program anti-spyware dan antivirus. Jadi, penghentian sistem juga dapat terjadi karena adanya perangkat lunak berbahaya atau malware pada komputer, seperti virus dan worm. Oleh karena itu, penting untuk memasang, menjalankan, dan menjaga program-program anti-spyware dan antivirus terbaru. Nah, program ini harus secara otomatis terlibat tidak hanya untuk memindai email, tetapi juga semua jenis media komputer yang dapat dipindahkan, seperti CD, DVD, USB drive, dan sebagainya. Next slide. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.